dimanapun Anda berada, sudah siapkan Anda untuk menjalani hari ini? Siap tidak siap, harus siap ya pendengar, dan selalu optimis untuk bisa melewati ya sebagai tantangan yang akan kita hadapi sepanjang hari ini. Dan pagi hari ini pendengar RRI sudah kami siapkan ya 2 topik wawancara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan topik wawancara kita yang pertama pendengar ini terkait dengan 3 sampel otak anjing dikonfirmasi positif rabies. Masyarakat ND diminta waspada pendengar. Di mana pendengar Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten ND Provinsi Nusa Tenggara Timur pada waktu lalu pasca ada kasus gigitan mengirim 8 sampel otak anjing untuk diperiksa di laboratorium Denpasar. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium Denpasar diketahui ada 3 sampel otak anjing yang positif rabies, sedangkan 5 sampel negatif. Dan kita akan mengetahui seperti apa pendengar kronologi ditemukannya 3 sampel otak anjing yang positif rabies tersebut. Di ujung telepon pendengar RRI kami sudah terhubung bersama PLT Kadis Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten ND, ada Bapak Ibrahim H. Gadir Dean. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Mbak Christian. Iya. Pak Gadir, ya ini terkait dengan hasil uji laboratorium ya, ini ditemukan 3 sampel otak anjing yang positif rabies. Ini kronologinya seperti apa nih Pak Gadir sehingga ditemukan ya sampel otak anjing yang positif rabies nih Pak Gadir? Oke, terima kasih Mbak Christine dan semua pendengar yang budiman yang saya hormati. Perlu kami jelaskan tentang rabies di Kabupaten ND ini. Tentunya rabies ini adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf yang sangat fatal terhadap kesehatan manusia. Maka pemerintah hadir, negara hadir untuk mengatasi persoalannya. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa HPR itu hewan penular rabies di Kabupaten ND pada tahun 2023 itu ada 47.187 ekor. Nah, diestimasikan pada tahun 2024 ini dia meningkat hingga 50.000 ekor, Mbak Christine. Nah, ini semakin hari semakin menjadi artinya ada penyebaran semakin luas gigitan anjing. Nah, pada kesempatan yang lalu, beberapa minggu lalu kita sudah lakukan vaksin 1.500 yang tersebar di 17 kecamatan. Itu namanya vaksin darurat. Karena kita mendapatkan laporan-laporan dari masyarakat yang begitu meluasnya gigitan anjing. Sehingga beberapa waktu ini kita sudah 3 korban yang meninggal dunia Mbak Catherine. Pada bulan April, pada bulan Mei, dan pada bulan Juli ini kemarin 1-2 hari lalu sudah meninggal juga. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Dinas Pertanian yang di dalam juga ada kesehatan hewan, kita melakukan pemeriksaan laboratorium, yaitu di Denpasar. Ada beberapa titik tempat gigitan anjing yang dengan kesadaran mereka mengantarkan otak anjing di kantor Dinas Pertanian untuk kita lakukan uji laboratorium. Secara nyata bahwa di ND belum ada untuk menguji untuk positif yang diuji dan menggunakan FAT ini. Jadi kemarin yang kita kirim itu ada 8 otak anjing. Itu dari Kota Ratu, Kecamatan Enda Utara, dari Indu Aria, dari Mautenda, dari Wolojita, dari Kecamatan Ende, dari Woloara, dari Kuanara. Jadi itu kita kirim ke Denpasar. Dalam waktu 1 minggu kita dapat berita bahwa secara resmi bahwa dari 8 itu ada 3 positif rabies. Yaitu sampel yang kami ambil dari Kota Ratu itu sudah jelas bahwa itu rabies, Indu Aria juga rabies, dan Kuanara juga rabies. Jadi ada 3 sudah positif rabies. Ini akan semakin meluas apabila kita tidak mengambil langkah-langkah nyata. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana kita lebih intens lagi terhadap sosialisasi bahaya rabies. Karena rabies ini Mbak Christine sangat berpengaruh sekali tentang kesehatannya itu, karena gejalanya apabila tidak dilakukan VAR ini vaksin anti rabies itu saya yakin bahwa 90% pasti ada
meninggal. Baik. Sehingga ada 3 yang sudah meninggal kemarin. Syaratan untuk sementara seperti itu, Mbak Christine. Baik, dari 3 korban ya akibat dari gigitan anjing rabies ya, sejauh ini langkah-langkah sudah dilakukan oleh dinas terkait seperti itulah dengan memberikan vaksin. Nah, bagaimana dengan stok vaksin yang ada di Kabupaten Ende sendiri nih Pak Gadir? Untuk stok vaksin kita tahun 2023 kemarin kita bantuan dari WOA, itu World Organization Animal Health, itu organisasi dunia untuk kesehatan hewan, itu sebanyak 10.000 dosis. Kita lakukan pada tahun 2023 itu 8.500. Sisanya karena begitu ada gigitan banyak, saya lakukan vaksin secara meluas di 17 kecamatan itu sejumlah 1.500, maka itu sudah habis vaksin kita. Kemarin kami koordinasi dengan BPBD, jadi ini bencana, ikut bencana alam ini Mbak Kris. Jadi kita harus koordinasi dengan bencana BNPB maupun BPBD 1 maupun di kabupaten. Kemarin kita dapat lagi 200 vaksin yang dalam waktu sesingkatnya ini 1-2 hari ini kita harus lakukan vaksin di tempat-tempat yang kita sudah positif rabies, Kota Ratu, Luaria, dan Kuanara. Ini segera kita lakukan sisa vaksin 200. Harapan kita sudah koordinasi dengan provinsi, sudah koordinasi dengan pusat untuk segera menambahkan vaksin secepatnya. Karena kita punya stok VAR, menurut informasi dari Dinkes, di sana masih ada titik aman VAR ini vaksin anti rabies. Jadi menyangkut gigitannya, menyangkut kesehatan manusianya, itu ranahnya di dinas kesehatan. Sedangkan urusan ternak, HPR-nya ada di dinas pertanian. Saya rasa itu Mbak Christine. Oke, baik. Nah, tadi sudah Pak Gadir jelaskan ya bahwa dilakukan vaksinasi secara keseluruhan seperti itu ya. Ini menjadi program vaksinasi untuk anjing di Kabupaten Ende. Dan untuk rencana pelaksanaannya kapan nih Pak? Jadi untuk pelaksanaannya, yang sisa yang dibantu oleh BPBD ini yang 200 vaksin ini besok atau lusa kita segera lakukan di tempat yang sudah positif secara VAT ini, VAT dari Denpasar itu kita akan vaksinkan di tempat-tempat yang sudah dinyatakan positif. Jadi secepatnya lah. Jadi perlu diketahui oleh Mbak Christine bahwa vaksin ini dia ada persyaratan teknisnya. Jangan sampai terlalu lembab atau terlalu panas. Jadi kita lihat dengan situasi. Jadi kalau hari ini memang bagus kondisinya, secara teknis ya kita vaksinkan hari ini atau besok atau lusa. Nanti tergantung dari tim medis saya, dokter-dokter ahli hewan saya di dinas itu cukup memadai dan mumpuni, mereka akan melakukan segera. Saya rasa itu Mbak Kristi. Oke, nah sejauh ini bagaimana Pak Gadir untuk masyarakat bisa melaporkan kasus gigitan anjing atau hewan lain yang dicurigai rabies? Nah, sejauh ini kendala yang kita hadapi ini Mbak Christine, memang kita sudah gampang menghadapi ini. Kadang masyarakat yang sadar, dia datang kan bawakan anjing untuk vaksin. Tapi kadang-kadang masyarakat yang kita tidak pahami bahwa akibat rabies ini adalah sangat fatal, kan ini gigitan anjing gila dan korban nyawa, tidak tawar-menawar Mbak Christine. Maka ini tidak main-main kita ngatasi ini. Kadang-kadang setelah kita lakukan vaksin, ada yang sembunyi di kolong meja, ada yang bawa pulang ke kebun. Ini macam-macam kendala yang kita hadapi. Oleh karena itu di tempat ini saya menyampaikan Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kalisa, marilah kita bahu-bahu, Bapak Binsa, kita marilah kita bahu-bahu untuk bisa mensosialisasi masyarakat kita bahwa resiko daripada rabies, dan sekarang kita sudah menyiapkan leafletnya, bahan-bahannya untuk kita lakukan sosialisasi bahaya rabies ini Mbak Christine. Oke, Pak Gadir, silakan himbauan Anda kepada masyarakat untuk bisa mencegah penyebaran rabies di Kabupaten Ende seperti apa? Oke, terima kasih Ibu Bapakku, saudara-saudaraku sekalian yang ada di Kabupaten Ende, khususnya di 21 kecamatan yang ada anjingnya selain Pulau Ende. Saya sangat mengharapkan untuk kita kolaborasi, kita kerja sama-sama, kita jangan mesken-mesken. Mari kita sadar benar bahwa bahaya rabies ini sangat berbahaya karena itu renggut nyawa. Oleh karena itu saya mohon kerjasama kita untuk kita sama-sama mensukseskan vaksinasi rabies. Baik tingkat RT, RW, Lurah, Kepala Desa, Camat, kita bahu-membahu dan selalu kita menyanyi bagaikan pramugari untuk mereka sadar bahwa ini harus dilakukan vaksin. Karena vaksin ini Mbak Christine itu umurnya cuma setahun. Kalau saya vaksin pada bulan Juli ini 2024, Juli berikutnya lagi saya harus vaksin lagi anjing itu. Oleh karena itu saya mohon kerjasamanya masyarakat kita yang punya anjing. Kalau kami sudah vaksin kan ada tanda
Nah, tanda ini Oke. jangan dibuang, Hmm. jangan diangkat buang. Akan ada di leher itu ada tanda bahwa ini sudah divaksin. Kadang-kadang masyarakat kita tanda-tanda itu yang kita lakukan itu mereka angkat buang. Nah, kita membingungkan ini apakah ini sudah vaksin atau belum? Karena biaya pelaksanaan ini cukup beneran biaya yang cukup besar juga, Mbak Baik. Christine. Ini harapan saya sekali lagi, Bapak Ibuku yang ada di desa, ada di kota yang punya anjing, selalulah konsultasi dengan kami karena sehingga amanlah. Miara Hmm. anjing tidak ada yang larang buat kita, keamanan kebun, keamanan rumah tangga, tetapi kita memperhatikan faktor kesehatannya dan selalu berkonsultasi dengan kami di Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian sehubungan dengan vaksin anjingnya itu. Saya rasa itu Mbak Christine yang saya sangat mengharapkan. Terima kasih. Oke, baik. Tentunya selalu ada kolaborasi dan juga sosialisasi tetap terus gencar dilaksanakan seperti itu Ya, ya Pak Gadir ya. oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Gadir untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI Sama-sama. ND. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita PLT Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten ND ya, Bapak Gadir Dean yang sudah menjelaskan ya terkait dengan kronologi ya ternak anjing yang terdiri dari 3 sampel berdasarkan hasil uji laboratorium. Ini 3 sampel otak anjing di Kabupaten ND ya positif rabies, dan juga tadi juga dijelaskan bahwa dari jumlah vaksin ya ataupun ternak anjing yang sudah divaksin oleh pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan ini sebanyak 1.500 lebih atau sekitar 3% ya. Dan beliau juga mengatakan bahwa penyakit rabies ini sudah mewabah di Pulau Flores yang ditularkan melalui HPR seperti anjing, monyet dan juga kucing, pendengar. Dan berdasarkan data ya dari petugas lapangan populasi ternak anjing sendiri, di ND ini mencapai 47.000 lebih dan juga diprediksi bisa mencapai 50.000 lebih, pendengar. Nah, untuk itu pendengar RRI, stok vaksin ini sangat terbatas ya, dan stok yang tersedia saat ini sendiri sisa dari bantuan Lembaga Kesehatan Hewan Dunia. Dan sisa stok ini juga akan digunakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan untuk melakukan vaksin darurat karena saat ini di ND sudah ada kasus gigitan yang sudah menelan 3 korban. Dan untuk itu pendengar, langkah konkret ya untuk bisa melakukan pencegahan penularan rabies adalah dengan melaksanakan vaksinasi rabies kepada hewan peliharaan secara berkala